Kali ini Isun akan menceritakan alur film yang berjudul Kingdom of Heaven tahun 2005 yang diangkat dari kisah nyata yang mengisahkan tentang perang salib yang terjadi antara umat Muslim dan umat Kristen. Karena film ini tentang agama dan agak sensitif, jadi saya sarankan agar kita bisa sama-sama bijak dalam menyaring informasi. Film ini tidak bertujuan untuk menyudutkan agama manapun. Sejatinya kita sebagai umat manusia harus saling merangkul satu sama lain. Apapun itu agama, ras, budaya, maupun status sosialnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan narasi singkat yang memberitahukan bahwa hampir 100 tahun sejak armada Kristen dari Eropa menguasai Yerusalem, Eropa menderita karena dijajah dan mengalami kemiskinan. Para pejabat maupun rakyat jelata pun kabur ke tanah suci, yaitu Yerusalem atau dikenal dengan Al-Quds untuk mencari keselamatan juga mengadu nasib. Sementara itu, terdapat seorang satria yang memutuskan untuk pulang mencari putranya. Pada tahun 1184 di kota Prancis di mana seorang pandai besi sekaligus penempa pedang bernama Balian sedang berduka karena istrinya baru saja meninggal bunuh diri akibat stres karena keguguran. Pada suatu hari saat sedang bekerja, Balian didatangi oleh sekelompok tentara salib yang meminta untuk dibuatkan sepatu kuda baru. Saat Balian membuatnya, tiba-tiba ia didatangi oleh pimpinan kelompok tersebut yang juga seorang bangsawan yaitu Godfrey. Dan ternyata Balian adalah anak kandung dari Godfrey hasil hubungan gelapnya dengan ibu kandungnya dahulu. Untuk menebus rasa bersalahnya karena baru memberitahukannya sekarang, Godfrey pun mengajak Balian bergabung dengan pasukannya agar hidup Balian bisa terjamin. Akan tetapi Balian menolak karena di sanalah tanah kelahirannya dan Godfrey pun mempersilahkan Balian untuk menemuinya jika sudah berubah pikiran di kota suci Yerusalem. If you will come with me, you will have. I want nothing. Whoever you are, my lord, my place is here. Jerusalem is easy to find. We go by Messina. Goodbye. Di malam harinya, saudara tiri Balian pun memaki-maki dan memintanya segera pergi dari desa tersebut karena Balian dianggap tidak pantas berada di sana. Balian pun murka karena mengetahui mayat istrinya yang dipenggal sebelum dimakamkan. Dan kalung salibnya juga dipakai oleh saudara tirinya itu. Lalu inilah yang terjadi. Ya, Balian pun membunuh saudara tirinya. Saat itu juga dia langsung mencari ayahnya yang sedang menuju ke Yerusalem. Saat bertemu, Balian pun bertanya ke Godfrey, apakah dosanya karena telah membunuh dan dosa istrinya yang telah bunuh diri bisa ditebus di Yerusalem? Lalu Godfrey hanya menjawab, jika mereka akan mencari tahu jawabannya nanti saat istirahat. Godfrey pun langsung menguji kemampuan bertarung Balian sekaligus memberikan tips-tips ilmu perpedangan. Tapi tiba-tiba ternyata keponakan Godfrey datang untuk membawa Balian karena dianggap bersalah membunuh saudaranya. Akan tetapi Godfrey menolak permintaan itu karena Godfrey tahu ponakannya berencana membunuh Balian dan dirinya agar merekalah yang nantinya mendapat warisan kebangsawanan. Dan ponakannya pun secara diam-diam menyerangnya. Secara tidak sadar, banyak prajurit-prajurit Godfrey yang tewas, dan Godfrey terkena panah di tubuhnya. Namun mereka melawan balik, seluruh prajurit musuh berhasil dibunuh. Begitu pula dengan Godfrey yang membunuh ponakannya sendiri. Hanya sedikit dari mereka yang masih hidup, yaitu Godfrey, Balian, prajurit ahli medis sekaligus tangan kanan Godfrey yang bernama David, dan satu orang lagi. David pun tidak bisa mencabut anak panah di tubuh Godfrey begitu saja karena sangat beresiko tinggi. Rusuk Godfrey bisa patah, sumsum pun akan masuk ke aliran darahnya. Lalu Godfrey terkena demam parah dan nantinya dia bisa meninggal. Pagi pun tiba.
Mereka pun sampai di pelabuhan Messina di negara Italia. Godfrey yang terbaring lemah pun memberikan wejangan ke Balian bahwa dia harus melayani siapapun Raja Yerusalem, membuat kerajaan Yerusalem memiliki hati nurani layaknya surga, juga berusaha menciptakan perdamaian antara Muslim dan Kristen agar bisa hidup berdampingan. Lalu pada malam harinya betapa terkejutnya Balian melihat ayahnya yang semakin kritis. Godfrey pun mengatakan jika Balian harus melindungi yang lemah, bertindak yang benar, dan selalu bersikap jujur, adil, makmur, sejahtera, dan bijaksana. Di saat terakhirnya, Godfrey pun menyerahkan semua tahtanya sebagai penguasa dari kota Ibelin kepada putra Balian. Defend the key of the king is no more. Protect. Sesuai amanah dari ayahnya, Balian pun akan pergi berlayar ke Yerusalem, sedangkan David akan menyusul 1 minggu lagi. Akan tetapi ternyata ombak di lautan begitu ganas. Namun ketika sudah berjalan cukup jauh dan menemukan mata air, kuda tadi kembali dan akan digunakan Balian untuk berkelana. Tapi tak lama kemudian seorang tuan dan pelayannya datang. Dengan angkuh dan sombongnya, tuan itu pun ingin merampas kuda milik Balian hanya karena kuda itu berdiri di tanah mereka. Jelas saja Balian tidak mau menyerahkannya dan dia pun memperkenalkan dirinya sebagai penguasa dari kota Ibelin yang baru. Sang tuan yang murka pun akhirnya menyerang Balian. Lalu dengan mudah Balian pun membunuh pria tersebut, sedangkan pelayannya dibiarkan hidup untuk membawa Balian masuk ke Yerusalem. Karena ada satu pepatah yang mengatakan almar'u min haitsu yasbutu la min haitsu yanbutu wa min haitsu yujadu la min haitsu yuladu. Nilai seseorang tergantung dari mana dia berada, bukan di mana dia berasal. Kemana dia mengalir, bukan dari siapa dia terlahir. Sesampainya di area pemukiman, si pelayan pun dibebaskan begitu saja, padahal seharusnya Balian bisa menjadikannya tawanan ataupun budak. Si pelayan pun berterima kasih dan memberitahu jika tuannya yang tadi dibunuh adalah seorang satria penting di kalangan Sarasen atau kalangan pejuang Muslim. Dan kualitas yang dimiliki oleh Balian pasti akan segera diketahui oleh kalangan tersebut. Dari sana Balian pergi ke lokasi di mana Yesus disalib untuk merenungi dan memikirkan apa yang harus dilakukan setelah ini. Lalu setelah istirahat semalaman, esok paginya Balian menguburkan kalung milik istrinya di sana dan lanjut pergi ke kota. Tiba-tiba sekelompok orang pun datang menemui Balian karena mereka melihat pedang milik Godfrey yang sangat dihormati di sana. Begitu mengetahui tahta penguasa telah diturunkan ke Balian, ia pun langsung diperlakukan bagai raja. My lord. Give me the towel. Give me. Tak lama kemudian tangan kanan Godfrey yaitu David sudah sampai di sana dan mereka berdua pun berbincang rindu menata angin agar semuanya berjalan sempurna. Oke, lanjut. Balian merasa keyakinan imannya semakin hilang, sedangkan David malah sudah tidak percaya lagi dengan namanya agama karena menurut David banyak orang-orang yang fanatik dengan agama. Mereka melakukan hal-hal gila di luar batas, namun mereka berdalih itu adalah kehendak Tuhan. Seperti Walid yang mengatakan, Walid Nadewi boleh? Walina Dewi boleh, 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 Walina Dewi boleh. Tak boleh lah, sosis Walid layu. Mari kita lanjutkan lagi. Setelah itu, David mengajak Balian keliling Yerusalem dan terlihat ada 2 tentara salib yang dihukum gantung karena telah membunuh orang Arab. Sekedar informasi bahwa 6 tahun lamanya Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin, sang panglima perang pejuang Muslim dan raja dari orang-orang Arab, telah berdamai dengan Raja Baldwin I, pimpinan dari pasukan Kristiani.
Kini Yerusalem adalah tempat ibadah bagi semua agama. Kedua pimpinan tersebut juga telah membuat kesepakatan untuk menjaga perdamaian dan jika ada yang melakukan pelanggaran berat, maka akan dihukum mati seperti mereka. Dari sana mereka pun menghadiri undangan makan-makan bersama anggota kerajaan, di antaranya adalah Tiberias si jenderal perang dan teman baik Godfrey, juga pasangan suami istri yaitu Sibila dan Lusignan pria yang anti muslim. Akan tetapi Lusignan yang arogan merendahkan Balian dan dia menolak untuk makan bersamanya. Setelah itu Balian pun dipanggil untuk menemui sang raja Baldwin yang ternyata dia menderita penyakit langka yaitu kusta hingga seluruh tubuhnya harus ditutupi termasuk wajahnya dengan topeng dan usia kehidupannya juga tidak lama lagi. Raja Baldwin pun memerintahkan Balian untuk melindungi kampung halaman ayahnya yaitu kota Ibelin. You will go to your father's house at Ibelin. Guard in particular the Jews and the Muslims. Protect the helpless. Sesuai perintah sang raja, Balian dan beberapa tentara salib pun pergi ke kota Ibelin di mana kota tersebut sangatlah gersang, miskin dan dihuni oleh orang-orang Islam, Kristen juga Yahudi. Dengan tegasnya Balian pun memerintahkan para pekerja untuk menggali sumur sampai menemukan sumber mata air. Air itu kemudian dialirkan menggunakan batang pohon sampai ke tempat bercocok tanam. Tak lama kemudian datanglah rombongan Sibila dan mereka akan menginap beberapa waktu di sana. Terlihat jelas Sabila yang naksir dengan Balian, lambat laun hubungan mereka pun semakin dekat dan akhirnya berseri-seri. Singkat cerita, kota Ibelin yang awalnya gersang kini sudah berubah menjadi kota yang amat subur. Sementara itu Lusignan, Renal dan pasukan tentara salib mulai membuat kekacauan dengan membantai tentara muslim yang sedang melintasi gurun. Ya, akibat penyerangan itu rusaklah perjanjian damai antara kedua raja. Raja Baldwin tahu jika hal ini akan menyebabkan peperangan dan dia pun memerintahkan untuk segera menyiapkan pasukannya. Dan ternyata benar dugaan Baldwin. 200.000 pasukan muslim Saracen yang dipimpin oleh Saladin akan datang menyerbu kastil Kerak tempat Renal berada. Balian dan segelintir pasukannya yang berada di dekat sana pun nekat menghadang pasukan Saladin yang jumlahnya jauh lebih banyak. Warga-warga sipil pun ketakutan berlindung ke dalam kastil. Lalu peperangan antara pasukan Balian dan pasukan muslim Saracen pun terjadi. Sudah jelas pasukan Balian kalah telak karena perbandingan jumlahnya sangat jauh. Namun Balian masih dibiarkan hidup oleh si pelayan yang ternyata dia juga seorang pejuang. Dan yang dilakukannya ini sebab bentuk balas budi karena dulu Balian juga membiarkan hidup. Tak lama kemudian pasukan tentara salib yang dipimpin oleh Raja Baldwin pun datang berbondong-bondong. Kedua raja pun bertemu untuk bernegosiasi. Saladin meminta pasukan Baldwin mundur karena dia hanya ingin membuat perhitungan kepada Renal yang telah mengacau. Akan tetapi Baldwin juga meminta pasukan Saladin mundur ke Damaskus dan dia berjanji Renal akan dihukum berat. Reynald of Chatillon will be punished. Do we have terms? We have terms. Daripada banyak pertumpahan darah yang terjadi, Saladin pun setuju dengan kesepakatan tersebut dan peperangan akhirnya dibatalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah itu Raja Baldwin masuk ke dalam kastil untuk bertemu dengan Renal si pengacau. Tanpa banyak basa-basi, Baldwin pun membuka sarung tangannya. Renal diminta berlutut serendah-rendahnya sambil mencium luka kusta di tangannya. Dan Baldwin pun memukuli wajah Renal dengan tongkat berkali-kali. Setelah itu Tiberias menyampaikan hukuman bagi Renal bahwa dia akan dimasukkan ke dalam penjara khusus. Renal de Chatillon, you are arrested. Karena kondisi Raja Baldwin yang semakin kritis dan hidupnya sudah tidak lama lagi, Balian yang menjadi orang kepercayaannya pun dipanggil dan diminta untuk segera menikahi adik dari Baldwin yaitu Sabila agar tahta kerajaan Yerusalem turun kepadanya. Akan tetapi Balian langsung menolaknya karena dia tak mau merebut istri orang.
Akhirnya Baldwin pun memutuskan untuk meneruskan tahta raja kepada anak dari Sabila yang masih bocah. Semua itu dilakukan agar kekuasaan tidak jatuh ke tangan Lusignan dan perdamaian antara kedua belah pihak tidak dirusak lagi olehnya. Naasnya hari itu adalah hari terakhir pertemuannya dengan sang adik Sabila. Karena tak lama kemudian Raja Baldwin pun meninggal dunia. Anak dari Sabila pun akhirnya diangkat menjadi Raja Yerusalem. Saat penobatan baru selesai, Sabila baru menyadari bahwa anaknya mengidap penyakit kusta yang sama seperti kakaknya Baldwin. Karena anaknya tidak bisa merasakan sakit ketika cairan panas menetes ke kulitnya. Sabila pun mulai stres karena dia tidak ingin anaknya mengalami nasib serupa seperti Baldwin yang harus tersiksa bertahun-tahun karena penyakitnya. Maka dari itu agar anaknya tidak mengalami penderitaan apalagi sampai terbebani sebagai status raja yang bahkan dia sendiri belum mengerti. Dengan terpaksa, Sabila pun membunuh anaknya menggunakan racun yang diteteskan ke kupingnya. Mengetahui sang raja bocil telah meninggal dunia, Lusignan yang tahu sebentar lagi dirinya akan menjadi raja, langsung memerintahkan 3 prajurit untuk membunuh Balian agar tidak ada lagi yang bisa mengganggu kekuasaannya. Namun 3 prajurit tersebut bukanlah tandingannya. Ia yang berhasil membunuh mereka semua. Sementara itu, Lusignan mendatangi penjara Renal untuk membebaskannya dari sana dan bisa membantu berperang melawan Muslim. Keesokan harinya, Lusignan pun akhirnya menjadi raja baru Yerusalem dan tidak pakai lama Renal beserta pasukannya diperintahkan untuk membantai orang-orang Muslim secara membabi buta. Bahkan adik dari Raja Saladin pun menjadi korbannya. Betapa murkanya Saladin mengetahui kabar pembantaian tersebut. Ia pun mengutus beberapa pasukannya ke Yerusalem untuk mengambil jasad adiknya yang masih di sana. Juga meminta Raja Lusignan untuk menyerah. Namun dengan brutalnya, Lusignan langsung membunuh salah satu utusan dan menyatakan perang terhadap Raja Saladin. Take the head to Damascus. Ketika pasukan tentara sudah disiapkan, Balian menyarankan agar pasukan Lusignan tidak keluar dari benteng karena pasukan Saladin akan dengan mudah membantai mereka dan kota juga tidak memiliki pertahanan, apalagi lokasi perang yang cukup jauh dari benteng dan situasi yang begitu gersang akan membuat tentara salib dehidrasi. Akan tetapi Lusignan tidak menggubrisnya dan malah menghina Balian yang seorang pandai besi tapi sosokan memberi saran. Semua pasukan pun berangkat menuju titik perang. Namun Balian, Tiberius, dan beberapa pasukan mereka menolak ikut berperang. Alah, sesuai perkataan Balian, pasukan tentara salib sangat kehausan, kelelahan, dan tidak sedikit dari mereka yang jatuh pingsan. Berbeda dengan pasukan Muslim yang sangat siap, Saladin memerintahkan pasukan berkuda untuk terus berputar agar debu-debu kotor terbang ke arah rombongan tentara salib dan membuat mereka semakin kehausan. Dengan mudahnya akhirnya peperangan pun dimenangkan oleh pasukan Muslim. Dan hanya segelintir prajurit musuh yang disandra, termasuk Renal juga Lusignan. Saladin yang sangat membenci dengan sikap Renal langsung memenggal kepalanya. Karena pembawa pesan tidak kunjung datang, Balian, Tiberius, dan pasukannya datang ke lokasi peperangan yang sudah penuh dengan mayat-mayat tentara salib berserakan dan sedang disantap oleh burung-burung bangkai. Tiberius yang menganggap Yerusalem sudah musnah akhirnya pergi dari sana. Sedangkan Balian pulang ke kerajaan untuk mengatur strategi baru melawan pasukan Saladin dengan memasang banyak jebakan di sekitar benteng. Di saat yang sama, pasukan Saladin sudah semakin dekat dengan benteng kerajaan Yerusalem. Balian pun memotivasi seluruh pasukan yang tersisa beserta warga sipil yang mampu bertarung untuk menghadapi perang yang akan terjadi. Balian mengatakan bahwa mereka harus berjuang untuk semua orang yang ada di Yerusalem. Tidak ada satupun agama yang berhak memilikinya. Karena sejatinya, 3 agama yang berbeda di sana yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi memiliki hak yang sama dengan 3 tempat sucinya masing-masing. Masjid Al-Aqsa untuk orang-orang Islam, gereja suci Makam Kudus untuk orang-orang Kristen, dan tembok rata untuk orang-orang Yahudi.
Pada malam harinya, pasukan Saladin pun mulai membombardir benteng dengan melontarkan bola-bola api. Namun tembok-tembok benteng begitu kokoh dan tidak mudah dihancurkan. Balian tidak membalas serangan Saladin malam itu karena belum masuk jarak tembaknya. Lalu di keesokan paginya ketika pasukan muslim selesai sholat berjamaah, peperangan pun kembali dilanjutkan. Dan kini mereka saling melontarkan bola sampai akhirnya pasukan Saladin sudah berada di depan benteng. Para prajurit pun berusaha menerobos masuk menggunakan tower juga dengan alat penjebol pintu utama. Namun Balian segera memerintahkan pasukannya untuk menghalau mereka semua. Hari demi hari pun berlalu dan perang masih terus berlanjut hingga menelan banyak korban jiwa dari dua kubu. Sampai di suatu pagi, Saladin mengincar dinding paling terlemah yang akhirnya berhasil dijebol dan pasukan pun menerobos masuk. Lalu yang terjadi... Ya, dalam waktu singkat pasukan Saladin pun menguasai Yerusalem. Dan meski sudah memenangkan pertempuran, dengan murah hati Raja Saladin mendatangi Balian untuk membuat kesepakatan, yaitu menyerahkan kota Yerusalem seutuhnya dan sebagai gantinya tentara-tentara salib yang tersisa maupun penduduk yang masih hidup akan diampuni. Dan Saladin pun berjanji akan mengirim mereka ke wilayah Kristen dengan aman. Begitu pula dengan sang Raja Lusignan yang akan dibebaskan dan menyerahkan takdir Lusignan kepada Tuhan. Dulu orang-orang Kristen membantai semua muslim demi merebut Yerusalem. Namun Saladin mengatakan jika dia bukanlah orang yang seperti itu. Melihat kemurahan Saladin, akhirnya Balian pun menyerahkan seluruh kota Yerusalem kepada Saladin. Setelah itu Balian pun menyampaikan ke seluruh warganya bahwa Yerusalem diserahkan kepada Saladin. Semua akan dikawal hingga selamat sampai ke wilayah Kristen. I will give every soul safe conduct to your king. I leave to you. The Christians butchered every Muslim. I am not those men. Then under these terms I surrender Jerusalem. Assalamualaikum. Balian juga mengatakan jika memang tempat itu adalah Kingdom of Heaven atau kerajaan surga, maka biarlah Tuhan yang mengatur sesuai kehendaknya. Singkat cerita, Saladin kini sudah menguasai Yerusalem, masuk ke dalam salah satu masjid untuk mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Sementara itu, Balian tiba-tiba didatangi oleh Lusignan yang menantangnya duel karena tidak terima dengan keputusan Balian yang telah menyerahkan Yerusalem. Dan pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Balian, akan tetapi Balian masih mengampuni nyawa Lusignan dan memintanya untuk bangkit menjadi seorang satria sejati. Tak lama kemudian Balian beserta warganya di sana akhirnya pergi menuju ke wilayah Kristen. Balian pun mengajak Sabila untuk hidup bersama dengan damai di tempat kelahirannya, yaitu Prancis. Beberapa tahun kemudian terlihat tentara salib dari Inggris yang dipimpin oleh Raja Inggris yang bernama Richard I. Mereka mendatangi Balian untuk mengajaknya bergabung dan berperang kembali demi merebutkan Yerusalem. We crusade to recover the kingdom of Jerusalem. Tetapi Balian menolak karena dia lebih memilih untuk menjadi seorang pandai besi yang bisa hidup dengan damai. Di akhir film terdapat informasi bahwa Raja Richard bertempur selama 3 tahun untuk merebut Yerusalem, yang akhirnya berujung pada gencatan senjata dengan Saladin. Dan hampir 1000 tahun lamanya, perdamaian di kerajaan surga pun belum tercipta. Dan film pun praga.